Halo teman-teman, di video ini kita bakal belajar cara bikin chart atau visualisasi data yang menarik dan informatif langsung dari Excel. Cocok banget buat kalian yang masih kuliah atau siapapun yang pengen bikin tampilan data biar nggak monoton. Yuk kita mulai. Langkah pertama yaitu menyiapkan data yang mau dibikin chart. Nah, di sini aku udah menyiapkan dua data. Yang pertama, data mengenai jumlah sarana kesehatan pada tahun 2010. Data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Kemudian data yang kedua adalah data mengenai jumlah kematian dan penyebabnya di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2022. Langkah kedua adalah menentukan tujuan pembuatan chart. Misalnya, tujuan dari pembuatan chart seperti ingin melihat eh, perbandingan ataupun melihat tren dari waktu ke waktu, melihat proporsi dari keseluruhan ataupun yang lainnya. Langkah ketiga yaitu memilih chart yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, jika kalian masih bingung untuk memilih chart yang sesuai dengan tujuan kalian, kalian bisa uh, lihat di web, uh, yaitu data to vis. Nah, di sini kalian bisa melihat jenis-jenis chart yang sesuai dengan tujuan kalian. Misalnya, jika kalian ingin melihat uh, distribusi, untuk melihat distribusi dari data tersebut, kalian bisa memakai chart violin atau density atau yang lainnya. Begitupun juga korelasi untuk melihat hubungan dari data satu dengan data lainnya. Kalian juga bisa melihat penjelasan dari jenis chart tersebut. Misalnya kalian bisa mengeklik salah satu dari chart yang ada di sini. Nah, di sini ada penjelasannya. Lalu, gimana sih cara membuat chart di Microsoft Excel? Oke, pertama-tama mari kita pergi ke data yang sederhana. Nah, sebelum membuat visualisasi atau chart, kalian perlu memastikan eh, label dari data yang akan kalian buat chart. Nah, misal di sini label dari data aku yang mau aku buat chart itu sarana kesehatan. Ini udah unik, maka karena labelnya udah unik atau nggak ada duplikatnya, kita bisa langsung membuat chartnya. Dalam Microsoft Excel, ada dua cara untuk membuat chart. Yang pertama adalah sebagai berikut. Kalian blok data yang mau kalian buat chart, kemudian kalian pergi ke tab Insert. Nah, di sini kalian bisa memilih chart yang mau kalian buat. Kalian bisa pilih di bagian sini, ataupun jika kalian ingin lebih banyak chart yang bisa kalian pilih, kalian klik pada uh, pojok kanan bawah ini. Di sini ada kayak rekomendasi chart yang dipilih oleh Excel secara otomatis. Kalian bisa milih dari sini, ataupun jika kalian ingin membuat chart sendiri, kalian bisa milih ke bagian All Chart. Kemudian kalian bisa milih chart yang mau dibuat. Misal aku di sini mau membandingkan
jumlah sarana kesehatan. Nah, aku akan memilih chart bar yang cluster, kemudian oke. Nah, ini chartnya udah jadi. Nah, gimana kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan jumlah sarana kesehatan? Nah, caranya adalah kalian blok data yang digunakan untuk chart. Kemudian kalian pergi ke tab data, kalian klik filter. Kemudian kalian klik pada drop down sini. Kita urutkan misalnya dari besar ke kecil. Nah, nanti chartnya akan berubah seperti ini. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan fitur Analyze Data. Fitur ini ada di tab Home, tepatnya di pojok kanan. Fitur ini merupakan fitur yang di dalamnya itu disisipkan AI gitu. Nah, jadi di fitur ini kita bisa menganalisis data, melihat insight ataupun pola secara otomatis tanpa kita menulis formula yang ribet. Nah, gimana sih cara menggunakannya untuk membuat chart? Kalian pilih salah satu sel dari data yang kalian akan buat chart. Kemudian kalian pergi ke tab Home, kemudian klik Analyze Data. Nah, di sini akan ada insight-insight yang ditemukan oleh AI tersebut, AI yang ada di sini. Nah, misal kalian ingin memasukkan chart, kalian tinggal klik Insert Chart ataupun Insert Pivot Table. Nah, kemudian ini visualisasi datanya sudah selesai. Kalian juga bisa menggunakan question box untuk melihat insight-insight lain. Misal ini. Lalu gimana sih cara membuat visualisasi dari data yang memiliki label data yang tidak unik atau duplikat? Nah, sebenarnya cara membuat chartnya itu sama saja, tetapi ada satu langkah tambahan, yaitu membuat pivot table. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah seperti berikut. Yang pertama, kalian blok seluruh data yang ingin kalian buat untuk visualisasi. Kemudian kalian pergi ke tab Insert, kemudian klik Pivot Table. Nah, di sini ada dua opsi. Kalian ingin menempatkan pivot table ke dalam worksheet baru ataupun worksheet yang sudah ada. Nah, di sini aku ingin menempatkan hasil pivot table itu di worksheet yang baru. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan data yang mau kalian bikin chart. Misal, aku ingin membuat chart mengenai tren jumlah kematian di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2022. Nah, di sini aku tinggal drag kolom year ke dalam bagian row dan total death dalam values. Kalian bisa merename juga nama kolomnya.
Langkah selanjutnya itu seperti yang tadi, kita blok seluruh data yang ingin dibuat chart, kemudian pergi ke tab insert, kemudian pilih visualisasi yang mau dibuat. Kalian bisa pilih dari sini ataupun dari pivot chart. Nah, sudah selesai. Nah, kalau kalian ingin membuat chart lagi, kalian bisa melakukan cara yang sama, ataupun kalian pilih pivot table yang tadi sudah dibuat, kemudian di copy dan dipastekan. Nah, di sini kalian tinggal menyusun data yang ingin kalian buat sebagai visualisasi. Misal, aku ingin membuat visualisasi mengenai persentase eh, persentase penyebab kematian di Indonesia. Misal, table. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Nah, nah, kita pindahkan dulu grafiknya. Nah, selain kita memakai cara yang tadi untuk membuat chart dari data yang lebih kompleks, kita juga bisa membuatnya dengan fitur analis data. Caranya seperti tadi, kita pilih salah satu sel dari data yang kita ingin buat chart. Nah, misal dari sini aku ingin uh, memakai hasil ini. Kemudian kita pindahkan dalam grafik. Oke. Nah, karena kita sudah membuat visualisasinya, langkah selanjutnya adalah merapikannya. Kalian bisa mulai dari judul. Kalian bisa klik bagian judulnya, terus kalian tinggal beri judul yang sesuai. Misal tren jumlah kematian di Indonesia tahun 2000 sampai 2002. Terus enter. Nah, selain kita memberi judul dengan cara yang tadi, kita juga bisa memberi judul dengan cara mereferensikan sel. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Misal di sini kita tuliskan nama judul yang ingin kita berikan. Nah, dari sini kalian klik bagian judul, lalu kalian pergi ke formula bar, kemudian sama dengan, lalu kalian klik sel yang berisi judul yang telah kita buat. Sel ini. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa memperpanjang panjang dari chart kita.
Nah, kalau kalian mau mengedit salah satu dari bagian ini, kalian klik 2 kali pada bagian yang ingin kalian edit. Misal, aku ingin mengedit dari grid line. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Eh, jadi di dalam sini format-formatnya, di sini ada 4 icon. Yang pertama, icon yang berbentuk seperti diagram batang. Nah, ikan ini fungsinya itu untuk mengatur bentuk dari chart kita. Nah, kemudian di sampingnya ada icon seperti ini. Icon ini digunakan untuk mengatur tata letaknya. Terus pada icon ini digunakan untuk mengatur efek-efeknya. Misal seperti kayak bayangannya, eh, glow-nya gitu. Terus ikon yang terakhir adalah ikon seperti ini. Ini digunakan untuk mengatur isiannya dan garis-garisnya. Kayak misal aku ingin menghapus grid line-nya. Kalian cukup klik pada grid line, terus kalian klik tombol delete. Nah, eh, di sini di line di garis ini juga kita bisa memasukkan titik-titik dari suatu data tersebut. Caranya adalah kalian klik line garisnya, terus kalian pergi ke marker, kemudian marker option. Nah, di sini kalian bisa klik ini. Untuk jenisnya kalian bisa pilih sesuka kalian. Kemudian kita ke file untuk mengatur warna dari titiknya. Nah, kita juga bisa mengatur salah satu dari titik tersebut. Misal, aku ingin mengatur titik pada tahun 2004 saja. Di sini kita perlu mengklik lagi titik tersebut. Nah, otomatis indikatornya akan memilih titik ini saja. Kemudian kalian bisa ganti warna untuk memberikan sorotan atau highlight. Nah, terus untuk bagian garisnya, kalian juga bisa memilih warna yang sama untuk highlight, untuk sorotan. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, untuk membuat teks ini enggak miring, kita pilih ke bagian tata letak, kemudian ke alignment, lalu bagian text direction kita ubah dari horizontal ke vertikal ataupun yang kalian inginkan. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur agar datanya ini tidak banyak sekali seperti ini. Kita bisa mengatur dalam satuan, misal ribuan. Caranya adalah kalian klik datanya, kemudian kalian klik bagian axis, bagian ini yang seperti diagram ini kan. Kalian pergi ke bagian axis option, terus scroll bagian ke display unit. Kalian bisa menampilkan sesuai dengan satuan yang ingin kalian inginkan. Misal ini ribuan. Nah, oh iya, kalau kita membuat visualisasi atau chart dari pivot table, otomatis di sini ada tambahan baru, yaitu misal kayak gini, kayak semacam tombol. Nah, untuk menghilangkan tombol-tombol ini, kalian klik kanan pada tombolnya, lalu kalian klik hit Alt button on chart.
Nah, otomatis ininya akan hilang. Kita juga bisa gini, sesuai yang kalian inginkan. Kemudian dari sini kita bisa berikan border warna ini. Kemudian dari chart ini kita bisa berikan bayangan biar lebih rapi gitu. Nah, pada bayangan ini semakin besar nilai persenanya, semakin bayangan itu terlihat. Di sini aku memilih 83%. Nah, dari sini dari judul kita bisa ukurannya ditambahin. Kita bisa blok, kita bisa bold, bisa tebalkan. Nah, ataupun bisa menghapusnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara merapikan chartnya. Kalian bisa merapikan chart pada chart yang telah dibuat tadi. A few moments later. Nah, ini misal data atau chart yang sudah kita rapikan membentuk seperti ini. Saat kita mengklik sebuah chart, di sini akan muncul tab baru, yaitu Chart Design. Nah, di tab ini kita bisa mengatur desain dari chart yang kita pilih. Nah, di sini pertama adalah ada Move Chart. Ini fungsinya seperti eh, kayak fungsi cut gitu. Itu cuma buat memindahkan doang. Nah, kemudian di sampingnya ada fungsi ini digunakan, fitur ini digunakan untuk merubah chart yang kita pilih. Misal dari kolom chart kita mau ubah ke dalam bentuk bar chart. Kemudian di sampingnya ada select data. Di sini akan menampilkan sumber data dari chart yang kita pilih. Di sini ada dari rank-nya. Sini. Di sini adalah horizontalnya, seperti labelnya. Nah, kalau yang Legend Series itu buat nilai dari labelnya. Kita di sini bisa edit, bisa menghapus ataupun menambahkan. Bisa tidak menggunakan ini yang position dulu. Nah, untuk sebelahnya lagi itu digunakan untuk menukar dari yang tadinya label ke dalam nilai ataupun sebaliknya. Misal kita switch, nah nanti pada bagian data yang kita pilih, nah di sini kita di sini yang tadinya sebagai label berubah menjadi sebagai series atau nilai. Begitupun sebaliknya. Nah, pada bagian ini chart style kita bisa uh, memilih template yang disediakan sesuai yang kita inginkan. Bisa ini semuanya.
Kalau bagian ini cuma buat eh, bentuk dari grafiknya. Jadi nggak include formatnya. Nah, di sebelahnya lagi, di sini untuk menambahkan sebuah elemen. Misal kita mau menambahkan axis title di sini. Nah, maka di sini akan ada axis title. Nah, dari icon plus ini kita juga bisa membuat menambahkan elemen baru sama seperti fungsinya di ini add charts element. Kemudian untuk icon kuas berbentuk kuas itu fungsinya buat seperti ini, menampilkan chart style. Dan untuk bagian ini seperti gitu, icon ini digunakan untuk memfilter. Misal di sini kan posyandu nggak dimasukkan ya, misal kita masukin aja, kita klik apply. Nah, nanti akan ada data dari yang kita tadi posyandu. Thank you for watching.